wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin. Parah lu, pelit-pelit semua lu. Nabi katakan di dalam hadisnya, Al-Bahil iza dzukirtu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit apabila namaku disebutkan dia tidak mau bersolawat atas namaku. Hati-hati kita nih yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Nama Nabi disebutkan kita tidak mau bersolawat atas nama Nabi. Dimanapun nama Nabi disebutkan, kita tidak boleh pelit atas bersolawat kepada Nabi SAW. Ayo semuanya serentak ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dan sama-sama kita muliakan sahibul hajat, sahibul mahad, Al-Ustaz Kiai Haji Jayadi. Kita doakan mata'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi tula umar bitu'atillah wa bitu'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan segenap para ustaz, para kiai yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan hidupnya, Allah mudahkan segala urusan dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan saya kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, dan kepada para pemudi-pemuda yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahkan hidup kita, Allah mudahkan segala urusan dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal. Pada malam hari ini saya nggak mau serius-serius karena banyak mama ini. Mama itu nggak demen serius, betul ya Maya? Nah, saya mau cerita nih tentang anak monyet sama ibu monyet. Pernah dengar? Udah. Mau saya ceritain lagi apa enggak? Jadi dulu ada ibu monyet. Ibu monyet ini sedang menyusui anaknya. Iya, anak monyet. Kalau ibu-ibu sini kan bukan monyet juga. Jadi ibu monyet ini zaman dulu itu lagi nyusuin anaknya yang baru lahir. Namanya anak monyet kan kalau baru lahir itu kan belum bisa ngomong, betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Nah, suatu ketika anak monyet ini mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak monyet yang nggak tahu apa-apa kan bertanya sama emaknya, kayak ibu punya anak nih, nanya nih, mak itu suara apa? Ya kan? Namanya anak monyet baru lahir nanya, wahai ibuku tercinta, ya salam. Ibunya monyet itu. Itu suara apa? Itu suara azan. Apa itu suara azan itu? Azan itu berarti berantem dah berdua dah. Suara azan itu adalah suara yang dimana dimulainya waktu sholat. Akhirnya ketika azan sudah dikumandangkan, berbondong-bondong ibu-ibu, bapak-bapak lari. Karena untuk menuju masjid, anak monyet bingung. Ini orang-orang pada mau kemana ini? Jangan-jangan mau pada tawuran kali ini. Akhirnya apa yang terjadi? Si anak monyet ini dikasih tahu lagi sama mamanya bahwa itu orang-orang yang pada lari itu mau menuju masjid. Ahlan wa sahlan. Lanjut ya kira-kira nih. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita, si anak monyet ini bertanya, kok orang-orang ini, oh mama yang biasa kalau udah ada makanan, iya, taruh di tas mah. Gua emang kalau ceramah di sini emang kurang ada harga dirinya dibandingin makanan. Lanjut ya kira-kira. Makanya gua nggak pernah bisa serius. Apuan.
Lanjut. Apa? Yang namanya anak monyet ini bertanya mamanya, mama, kok kayaknya tadi orang banyak menuju masjid kok kita nggak sholat? Oh enggak, kan kita monyet. Jadi kalau monyet itu nggak perlu sholat, enggak? Monyet bu nggak perlu sholat. Nah pas dilihat ada aki-aki lagi pada main gaple, anak muda lagi nyekek botol, ditanya, wahai ibuku, tadi kau bilang katanya monyet hanya manusia yang perlu ibadah, betul? Kenapa pas saya lihat itu nggak sholat? Oh, itu bagian keluarga kita, keluarga monyet. Jadi intinya dari cerita ini, kalau orang nggak sholat itu sama seperti kenceng. Apa? Ibu-ibu udah sholat belum? Udah sholat belum? Belum sholat berarti suami ibu kalau nggak sholat berarti apa? Kalau nggak sholat berarti kan monyetnya. Kalau dipeluk sama juga dipeluk. Mampus. Intinya apa? Kalau kita ini sebagai manusia tidak menjalankan sholat sama seperti monyetnya, jangan ke saya. Lanjut. Ibu-ibunya asik sendiri, mantap ya. Bu, saya mau nanya, kira-kira suaminya pelit atau enggak? Suaminya pelit atau enggak? Pelit atau enggak? Bu, kalau suami pelit, terus suami PA namanya. Kenapa saya katakan suami PA? Kalau suami bu pelit sama istri, itu berarti suami kurang ajar. Betul nggak kira-kira? Kalau suami pengen istri cantik, modalin, bukan kawin lagi. Ini kadang-kadang suami pengen istri cantik tapi pelit. Betul nggak kira-kira? Bedak nggak dibeliin, kadang-kadang listrik sampai habis, sampai di apa namanya? Korek. Ada pengertiannya suami kayak gitu? Nggak ada. Suami istri bagaimana suami? Kalau suaminya nggak pelit, insya Allah istri cantik. Kalau suaminya pelit, ya udah begitu bentuknya. Betul nggak kira-kira? Makanya saya nih banyak nih saya bantah nih, bukan masalah gimana. Banyak orang berceramah ngomong begini, Bu, kalau di depan suami jangan pakai daster bolong. Ya gimana mau nggak pakai daster bolong? Nggak dibeliin, betul nggak kira-kira? Dan daster sampai bolong sampai ditambal-tambal dibeliin kagak, mikir kagak, hidup kagak. Daster cuman berapa duit? Paling mahal berapa bu? 50.000 ya? 100? Sampai ngeliat daster bolong, kutang bolong, borok tuh suami. Bukan masalah bagaimana. Istri ini seorang makmum, suami adalah imam. Kalau suami nggak bisa mendidik istri, bagaimana itu makmum yang ngikutin suaminya, betul? Jangan nyalahin istri terus, bukan masalah bagaimana. Suami ini pemimpin, suami ini mencari uang untuk istrinya, untuk anaknya. Wajib hukumnya seorang suami untuk yang namanya menafkahi anak daripada istrinya. Jangan suka pelit sama istri, jangan. Kalau kita misalnya pelit kepada istri itu nanti bisa datang ke pundak-pundak laki-laki lain. Betul nggak kira-kira? Ini sekarang suami-suami sekarang memang kurang ajar. Melihat istri kecil sedikit, kumal sedikit, aku mau kawin lagi. Elah, pala lu bomnya. Kalau misalnya orang mau nambah istri gampang, hatamin dulu tuh nikah. Bagaimana caranya adil untuk yang namanya punya istri lebih dari satu? Pelajarin dulu, bukan dikit-dikit main kawin lagi, bukan dikit-dikit lagi mau nambah istri. Itu suami PA bu. Betul nggak kira-kira? Saya mau tanya, bedak berapa duit bu? Hah? Lipstick berapa duit? Bedak berapa tadi? Lipstick berapa?
200. Terus apa lagi? Yang body berapa duit? Bisa mahal amat. Ini mahal ya? Gue nggak tahu sih. Gue mah dapetnya tuh gue kasih bini gue terserah lu mau belanja apa. Betul nggak kira-kira? Gitu pak. Mampus lu ntar nyampe rumah kalah. Gue mau provokator udah nggak terserah. Ya, masalahnya gimana bu? Ibu-ibu nih kalau nggak ada yang mewakilkan ini susah untuk menyampaikan. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Saya malah lebih beda sedikit lah bahasanya. Karena memang juga seorang istri itu juga punya kewajiban. Kewajibannya apa? Hak untuk minta kepada suami bu. Kalau suami pelit, ambil aja duitnya, nggak ada masalah. Dari pertama nih. Ayo, dari debat sama gue berani. Bukan kita ngelihat perempuan-perempuan sekarang tuh kesian. Bukan apa? Ini suami-suami sekarang ini PA banyak ini. Kan? Suami istri masak buat siapa? Nagain anak kewajiban siapa? Istri lah bu. Lo suami kerja nyari duit. Yang hamil siapa? Yang melahirkan siapa? Istri. Sakit nggak? Oh buatnya enak. Giliran melahirkan sakit buatnya. Lanjut. Kita mana cerita-ceritanya bu. Ini masalah saya lagi capek banget ini bu. Baru pulang dari Jambi langsung ke sini masalahnya. Makanya ini rada ngalang hidul lah, maunya bodo amat dah. Mau paham juga paham bodo amat. Yang penting dengerin aja. Kita yang ngoceh, ibu yang ngedengerin. Kita yang punya mulut, ibu yang punya. Ada yang nggak punya kuping sih. Lanjut. Saya mau nanya, ibu-ibu demen duit nggak di sini? Demen duit. Suami jelek, duitnya banyak, demen nggak bu? Set materi semua loh. Bu, saya mau tanya, suami nggak pulang 3 hari tapi duit lancar, kira-kira gimana bu? Bagian. Bu udah sampai ahal badan. Yang penting duit ya bu ya. Apapun yang penting. Suami mau kutel yang penting. Buset. Suami mau pendek yang penting. Matre semua orang sini ya. Tuh pak. Lihat tuh isi hati istri ente tuh, lihat tuh. Bodoh amat lu mau mati mau kagak penting duit. Kan kacau. Mudah-mudahan suaminya diberikan rezeki yang banyak. Diberikan rezeki yang banyak. Ibu mau rezekinya banyak bu? Baca sholawat kamilah 11 kali setiap habis sholat. Sholawat kamilah tahu kan? Sholawat nariyah kalau yang kita kenal. Itu dibaca 11 kali setiap habis sholat. Itu insya Allah rezeki kita ngalir aja. Sholat duha jangan lepas, baca waqiah jangan lepas, semuanya jangan lepas dulu. Insya Allah rezekinya ngalir. Karena seorang suami itu nyari rezeki, seorang istri itu yang mendoakan. Karena di balik kesuksesan suami terdapat istri-istri yang mendoakan daripada suaminya. Betul? Nah, dan kita baca sholawat aja. Saya nggak panjang-panjang karena emang udah capek banget ini. Kita sholawatan kepada Nabi Muhammad SAW agar kita semua diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira untuk para suami siap nggak pelit sama istri ini kira-kira nih? Lah suaminya pada pelit semua bu, nggak pada jawab. Pokoknya bu, kalau suami pelit cari dompetnya. Kutip ya, dompet suami gue ditaruh di mana? Tolong nggak apa-apa.
Karena kewajiban, nggak ada masalah. Musik kumpul. Itu suami pintar. Yang penting mah bu, istri itu tahu mana duit yang di sebelah mana, tahu apa. Ya kan, endusannya serem. Intinya begitu tak. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Salatullah salam ala Toha Rasul. Salatullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wabil hadith. Tawassalna wabil hadith wa kulli mujahidin lillah bih. Salatullah salam ala Toha. Salatullah tawassalna wabil hadith. Tawassalna wabuli mujah ahlil. Salatullah salam ala Toha Rasul. Salatullah Ini sini anak muda yang pacaran kan? Ada pacaran? Hati-hati lu gancet lu. Dosa, jangan pacaran. Karena kalau pacaran itu ente mati dalam keadaan pacaran itu nanti mati tanpa bawa iman, hati-hati. Emang asik pacaran itu asik? Jangan. Ente ini perempuan-perempuan yang muda-muda nih. Jadilah muslimah yang solehah. Jangan gampang punya pacar. Dibeliin seblak dikit dibawa ke pojokan diebak-ebak. Jangan. Haram hukumnya, Bu. Ibu kalau punya pacar, kalau anaknya punya pacar, tegur, Bu. Jangan bangga. Ini kadang-kadang ibu-ibu sekarang anaknya punya pacar dikit, ganteng juga pacarnya, gimana? Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Harga diri perempuan ini hati-hati. Makanya perempuan ini banyak di neraka. Lah, perempuan ini banyak di neraka, hati-hati. Seluruh badan perempuan ini di dalam kitab Durusul Fikih adalah aurat semua, kecuali muka dan telapak tangan. Kelihatan satu helai rambut akan menjadikan diri kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Makanya ini mohon maaf nih, ini yang pakai kerudung nih, rapi. Emang bagus-bagus, udah cantik-cantik banget ibu-ibu di sini lah, benar lah. Pak, ibu-ibu semua, walaupun kerudungannya masih ngeridit. Allah, nggak apa-apa Bu. Lah, kalau nggak ngeridit Bu, suami borok nih. Iya, kredit aja udah, Pak. Nih, daftar kreditan, gitu. Lu kredit dulu, ya kalau kagak kredit lu pelit gitu. Betul? Hati-hati nih ente-ente nih yang masih muda-muda nih. Ya kan? Ini kadang-kadang sekarang orang-orang sekarang pintar melesnya.
Oh saya bukan pacaran, Bet. Akan taruh 3 tahun PA. Taruh 3 tahun nggak kata kredit. Kalau misalnya anak ibu, anak perawan ibu punya pacar, bilang lu sekolah dulu yang benar. Tak kalau lu udah punya duit, lu datang ke rumah gua, lu lamar nih gua anak gua, gitu. Jangan giliran jam 8 malam, jam 7 habis isya datang nih. Assalamualaikum ibu, biasa. Boleh saya bawa si Kokom? Ya kalau lu mau jalan kemana? Ya paling jalan situlah BS. Ya udah hati-hati di jalan. Ibu nggak tahu anaknya dibawa ke pojokan. Dosa nggak kira-kira? Hati-hati tuh. Ini orang anak-anak sekarang ini, anak-anak muda sekarang, pembuktian cinta sungguh lu PA. Saya kamu cinta sama saya. Oh cinta dong. Apa buktinya? Cium dulu dong. Iya. PA lu gitu mah jangan. Ini bahaya, ini nggak boleh. Kesian. Nih ibu ngegedein anak dari kecil, lahiran sakit, 9 bulan ngandung, 2 tahun yang nyusuin ya Bu ya. Saya mah kata nyusuin jadi nggak tahu. 2 tahun nyusuin, udah gede dikit disuapin, udah gede masukin ibu ke dalam neraka. Bagaimana itu? Nanti nih contoh, ibu nggak ada yang namanya peduli sama anak. Tuh anak mau pacaran kek, mau bejat kek, mau kagak kek, ibu di sorga, ibu dalam sorga. Gara-gara apa? Ngaji masuk sorga, anaknya di dalam neraka. Ibu ditarik. Nih anaknya namanya Kokom contohnya. Kokom, masuk kamu neraka. Oh saya protes ya Allah. Kok bisa protes? Itu emak saya enak banget dalam sorga, lagi ngipas aja. Masukin saya dan masukin juga dong emak saya ke dalam neraka. Loh kok bisa begitu Kom? Ini kan bahasa kita contohnya begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ditarik ya, di absen, namanya Kokom. Namanya Kokom juga kebetulan. Akhirnya dicari ke sorga nih. Bu, dicari nama Kokom. Ngapain tuh Kokom nyari-nyariin gua? Bareng masuk neraka. Kok bisa begitu? Iya karena dulu di dunia Kokom kagak dididik katanya. Di pacaran mah terserah lu Kom, lu mau pacaran kayak mau lu jebak-jebak sama pacar lu terserah, lu jangan gitu. Akhirnya apa? Si ibu masuk ke dalam neraka, si bapak masuk ke dalam, karena ulah siapa? Ulah Kokom. Ada Kokom sini namanya. Kamu dilaporin lagi sama Kokom. Ada Kokom sini. Ada Kokom. Ada Kokom. Lo agak tahu di sini ada yang namanya Kokom. Mama Bu, saya nggak tahu guna nama ibu Kokom. Saya mau pakai Desi, nggak enak. Lanjutnya kira-kira. Jangan. Pacaran nggak ada faedahnya. Ini anak-anak santri kan semua? Anak-anak santri semua? Udah khatam kitab-kitab fikih? Belum. Udah berapa tahun mungkin? Nah udah sampai mana? Kok pada yang tahu nama PA kalau pada? Sorab udah ada yang bisa? Hah? Insya Allah. Hebat jawaban lu. Itu jawaban ngeles namanya. Takut dites. Lanjut. Mudah-mudahan nih santri-santri, santriwati mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan jadi kiai, jadi ustazah terkenal nanti. Kalau jadi ustazah terkenal lu jangan matre. Betul. Ini kadang-kadang kalau ustadz diundang ini DP dulu, PA ada mana? Ustadz, saya mengundang ceramah, kira-kira bagaimana ini pembayarannya? Ya 16 juta PA tuh Ustadz PA. Kenapa kalau kayak begitu? Dakwah nggak boleh ditarget, nggak boleh. Yang namanya ditarget haram hukumnya. Tapi panitia ngerti dikit. Betul nggak kira-kira? Seorang ustadz nggak boleh target, panitia ngerti dikit. Ya bukan masalah bagaimana, banyak ustadz ini serius nih. Banyak ustadz kita nggak usah sebutin namanya, banyak tuh ustadz curhat sama kita.
Dia ceramah di berbagai daerah cuma dikasih 200.000. Ngomong sama saya, enak juga jadi Habib lah, enak lah jadi Habib. Emang kenapa lu tak jadi Ustad? Bilang kagak enak. Ini Beb, kata dia, panitia sekarang kadang-kadang kurang ngertiin. Kok bisa begitu? Iya. Sekarang mah dikit-dikit undangnya Habib, Ustad rada susah sekarang jadwalnya. Ada daerah Sukabumi sampai nangis-nangis lu, dikasih amplop 200.000, bannya bocor. Ganti ban motor 50.000, belum isi bensin sampai rumah tinggal gocap. Belum beli rokoknya, bininya ngamuk, Bu. Akhirnya pensiun jadi Ustad. Jadi Ustad pensiun tuh. Kalau Habib mah kagak ada pensiunnya, betul nggak kira-kira? Iyalah, udah jadi Habib, cita-cita jadi Habib, nggak boleh. Ini sekarang kan banyak Habib palsu, lu jangan jadi Habib. Habib itu keturunan, gelar yang sudah dari keturunan. Mau Habib itu pendakwa apa enggak, tetap Habib. Kalau Ustadz ini, kiai ini gelar daripada usaha nih kayak ente nih. Ente belajar, nanti di masyarakat sudah dikenal apa semua dipanggil Ustadz. Tuaan dikit dipanggil kiai. Paham? Itu yang utama tuh. Sampai ada Ustadz pensiun, kan gila Ustadz pensiun. Kenapa? Kesian. Kita bukan masalah apa. Kita kalau mau ngadain acara itu perhatikan itu Ustadz-ustadznya. Kenapa? Karena mereka ini, mohon maaf, di era sekarang ini, karena sudah banyak habaib yang muncul, banyak para habib yang lebih nonjol sekarang. Ini kesian para asatis sekarang. Kita perlu perhatikan mereka itu. Saya bukan masalah apa, kita kalau ngadain acara kita perhatikan ustadz-ustadz, karena habib-habib ini jadwalnya sudah banyak. Ustadz-ustadz kesian. Coba kalau misalnya nih tahlilan juga masih dipanggil Habib, Ustadz gigit jari. Betul nggak kira-kira? Jatahnya Ustadz ini sekarang sudah tinggal sedikit. Ada yang mana nih? Tahlilan, apa lagi? Nyolatin, apa lagi? Hah? Ustadz nguburin, ngubur ada. Apa lagi? Nyunatin. Apalagi ngawinin. Coba kalau itu diambil Habib sama gimana itu? Perhatian. Guru-guru kita perhatian. Senangkan hati para guru, betul? Karena kalau misalnya guru senang, ente pun berkah dunia maupun akhirat, betul? Cari. Kalau mau bikin acara, undang ustaz pulang. Perhatikan mereka di mana, begitu. Jangan kita nih yang kita undang Habib ya, yang utamakan Habib ya. Boleh kita utamakan Habibnya. Tapi bagaimanapun dia juga punya ilmu dan menyampaikan ilmu kepada kita. Jangan pilih-pilih guru. Jangan suka pilih-pilih antara guru-guru yang lain dan guru-guru yang lain. Samakan, mereka punya ilmu, sama-sama punya ilmu. Sampaikan ilmu kepada kita wajib pun berterima kasih kepada mereka. Kalau mereka target, tinggalkan. Tapi kalau mereka nggak target, muliakan mereka. Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu saudara. Akhlak adab harus ditekankan. Kita sama guru nih ente nih, anak perhatiin nih. Ente sama ente punya guru yang ngajarin pesantren ente wajib untuk cium tangannya bukan di sini nih. Ini anak-anak sekarang nih sama orang tua cium tangannya di sini. Kalian aja udah di pantat sekalian. Cium tangannya diirup 3 kali. Punya akhlak sedikit. Malu kita. Bukannya apa? Jangan ngikutin tren-tren yang saat ini. Ikutin yang diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu. Bagaimana cara cium tangan, bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara menghormati guru. Jangan kita dikurang ajar sama seorang guru, jangan. Karena kalau misalnya kita kurang ajar kepada guru, kita kurang ajar kepada orang yang mengajarkan kita 1 huruf saja, maka kita akan menjadi orang yang lacur. Apa itu lacur? Lacur itu binasa di dunia maupun di akhirat. Guru ente sakitin, nauzubillah min zalik, ente nggak akan kaya, ente nggak bakalan senang hidup ente, susah 7 turunan.
Na'udzubillahi min. Ini juga nih perlu diketahui, jangan suka pakai celana pendek. Ada yang di sini yang pakai celana pendek laki-laki? Ada? Ada nggak? Ada? Masih pakai celana pendek? Lu ngeliat paha laki, sesama laki, kan nggak nafsu, laki sama laki sama aja ya. Lu ngeliatnya paha cewek, paha laki nih. Makanya laki-laki nih pakai celana pendek, jangan sembarangan. Lewat nih, dia pakai celana pendek nih dia lewat nih. Kita ngeliat haram, walaupun sesama laki. Bukan hanya ngeliat paha perempuan. Betul? Sekarang paha ayam sama paha manusia lebih mahalan paha ayam sekarang. Paha ayam 7.000 atau 9.000 tuh kalau nggak salah. 10.000 ditutup nggak? Kayak chicken, ya nggak? Dibalutin sama apa? Sama tepung. Gua paha cewek segini. Bu, sekarang ada nenek-nenek metal loh. Dengar kan nenek-nenek metal? Ada sekarang nenek-nenek metal sama nenek-nenek gandeng sekarang. Nenek-nenek pakai pacaran lejir banget PA. Nenek-nenek bukan zaman lagi pacaran. Ayang, ya salam ayang. Aku atit nih. Nenek-nenek atit, ngomong atit. Gitu. Lagi ngetren tuh nenek-nenek gaji sama nenek-nenek metal. Kalau nenek-nenek metal tuh yang suka pakai motor-motor trail sekarang tuh. Enggak, tuh kalau lewat itu nenek-nenek tuh, apa namanya kan dia punya apa namanya tuh? Apa itu namanya? Gue liatnya kan udah keriput tuh. Kalau kena angin, ini emang udah, aduh udah edan. Nenek-nenek pacaran sekarang, dandannya menor, ada nggak kira-kira? Anak kecil tuh, anak SD pacaran ada sekarang. Megang handphone, lama nggak balas WhatsApp, panggilan mama papi. Papi, lu baca itu yang di Google ada loh. Papi, ada yang baca. Ayo goceng-goceng ayo. Papi kemana aja nih nggak balas-balas WhatsApp mami? Biasa mami, papi lagi main PS. Anak SD main PS. Berapa hari kemudian WA lagi, mami, apa papi? Iya. Lu begini ya? Kayaknya papi 2 minggu ini nggak akan ada kabar. Ini pacarnya ngomong, kenapa papi udah gak cinta sama mami? Bukan, papi mau sunat. Kacau gak kira-kira begini? Goblok gak kira-kira begini? Hancur gak kira-kira begini? Makanya bersyukur itu ini tinggal di pondok pesantren. Nggak ngikutin dah bahasanya, nggak ngikutin dunia modern, tapi masih kayaknya gue liatin handphone pada keren-keren banget. Hati-hati tuh ya, ngikutin hal-hal yang seperti ini rusak diri kita. Tanggung jawabnya apa? Besar. Nah makanya handphone hati-hati nih yang laki-laki nih. Akses handphone ini bahaya saudara. Bisa bermaksiat lewat, bisa menonton film-film yang tidak baik karena ada yang nonton begini sini. Banyak bu. Ada lu. Ada yang ngir namanya ngir. Ente tahu Imam Ali karamallahu wajhah, Imam Ali radhiyallahu an, beliau itu semasa hidupnya nggak pernah ngelihat kelamin beliau sendiri, apalagi melihat kelamin orang lain. Karena jangankan melihat kelamin orang lain, melihat kelamin sendiri saja bisa mengurangkan daripada kepudaran cahaya yang ada di wajah kita. Itu cuma ngelihat daripada kita punya kelamin, apalagi melihat kelamin.
Hati-hati lo yang suka nonton film-film begitu lo. Lo main tunjuk-tunjuk dulu nih, lu juga sama semua. Tobat, insaf ya. Yang masih nonton gituan mudah-mudahan handphonenya meleduk lagi lu lihat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Oh, doain saya biar panjang umur. Ibu juga semuanya panjang umur. Doain sehat terus saya. Doain biar saya kaya raya. Kalau saya kaya raya kan enak sambil ceramah nyawer duit. Doain. Kan biar gua kaya Raja Salman. Enggak Sultan Jabbar. Gitu ya. Enggak apa-apa gua minta rezeki itu boleh. Kata siapa enggak boleh? Kita makan pakai apa ya? Pakai apa? Duit. Dan nasi kalau nggak dibeli punya duit nggak? Bisa dibeli nggak kalau nggak ada duit? Ada. Ibu bedakan kalau nggak ada duit bisa beli bedak nggak? Masa nyolong? Makanya kita minta sama Allah, ya Allah banyakkanlah rezeki kita, banyakkanlah uang kita. Nggak ada masalah tiap sholat. Oh gila duit? Enggak. Kita ini gunakan, kalau kita nih punya harta gunakan buat sodako, buat berbuat baik, buat bisa bantu sesama muslim. Itu insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nggak ada masalah kok minta harta sama Allah, minta banyak harta oleh Allah nggak ada masalah. Kenapa saya? Tawa mulu ngapa? Intinya seperti itu aja. Mudah-mudahan ini masalah udah gak bagus. Mata-mata istri saya, Bu. Masalah mata-mata istri saya. Bukan saya nih masalah gimana, nggak ada masalah Bu. Seorang suami jagain anak nggak ada masalah, nggak hina. Karena saya punya anak dua, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Ini yang paling bontot nih. Ini bontot nih. Buat saya kesian Bu sama istri saya ngeliat pas lagi istri saya lahiran itu matanya sampai apa namanya? Ya ibu ngerasain lahiran dah, pokoknya cuma nggak tahu dah. Sampai matanya itu udah kosong banget lah intinya gitu. Makanya saya bukan masalah apa, pengen punya anak lagi, tapi saya kesian kondisi saya punya istri. Kita harus seperti itu juga, kita punya istri gitu loh. Laki-laki jangan enaknya doang gitu loh. Kadang-kadang kan kalau udah punya anak 3, 4 apa, lu udah urus nih anak lu katanya. Lah padahal anak baikin bareng-bareng kan gitu. Nggak hina, seorang suami bantuin istri pekerjaan rumah tangga nggak hina, nggak ada masalah. Suami yang bisa ikut turun tangan untuk membantu istrinya itu adalah suami yang betul-betul soleh. Kalau suami ini masa bodoh sama istrinya capek apa semua stres, kesian. Kenapa? Zolim juga kita sama istri. Nyuci piring nggak seenggaknya bantulah, nyapu ngepel seenggaknya bantulah. Jaga anak nggak ada masalah kok, nggak hina sebagai suami. Kenapa? Karena kita ini adalah panutan. Kita ini sebagai laki-laki adalah imam bagi makmum kita. Artinya seperti itu. Jangan kita sebagai gengsi jadi laki-laki, jangan. Memang kadang-kadang juga kan bahasanya begitu. Kita bawa anak kita, oh tuh Habib takut sama istri. Gue bilang, gue pengen kawin lagi sebenarnya bisa. Mau kawin lagi, mau nambah istri sebenarnya bisa. Tapi kita cuma satu Bu. Kenapa sampai detik ini kita tidak nambah istri? Karena kita tahu istri kita berjuang dari nol sama kita. Sungguh bodoh saya sebagai suami kalau sampai menduai istri saya. Suami biadab saya kalau sampai seperti itu. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Catat rekam Bu. Kalau sampai nanti saya kawin lagi, ibu lemparin apa namanya itu? Telur sama saya, nggak ada masalah. Karena saya sudah janji dalam diri saya tidak akan pernah mendua dengan istri saya.
Makanya suami-suami ibu kalau begitu, suami-suami bilang, lu pada lu duit kagak gablok mau kawin lagi. Gituin, nggak ada masalah. Lanjut ya kira-kira. Mudah-mudahan ya kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Sebelum saya tutup, tanggal 18 Maret saya mau mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menyambut daripada bulan Ramadan. Bagi yang punya harta lebih, saya minta bantuannya, berapapun yang kalian punya, berapapun lah terserah, seikhlasnya kalian. Karena kalau misalnya kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bal yazdad, bertambah dan bertambah. Bahkan apa? Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengeluarkan harta di jalan Allah, dau mardukum bisodako. Obat daripada segala obat adalah sodako. Jadi kalau kita mau sehat, mau terjauh dari segala penyakit, banyakin sodako. Ayo sama-sama kita sholawatan. Nah itu sorban-sorban dikeluarkan. No. Ada Pak RT, ada Pak RW, itu kan duitnya banyak itu kan. Kan mana ya RW RT kan ngeluarin duit untuk maulid itu kan buat Isra Mi'raj. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Keluarin, jangan pelit-pelit, buat Nabi pelit. Ya kan, keluarin, jangan pelit-pelit. Ayo keluarin semuanya. Ayo kita sholawat semua. Salatullah ala Toha Rasul. Salatullah tawassalna bil hadis, tawassalna wa bil hadis wa kulli mujahidin
Mudah-mudahan diberkahi hidupnya, diberkahkan rezekinya, Allah balas berlipat-lipat ganda. Mohon maaf sekiranya apa yang saya katakan ini kurang berkenan di hati kalian-kalian semua. Dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan mohon maaf juga ada kurang semangat Bu, karena kita baru pulang dari daerah. Doain biar sehat terus, panjang umur, dimudahkan segala urusan dunianya kita semua. Amin ya rabbal. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.